terakhir kita telah sampai pada Sukamoto yang masuk menggantikan Nitobe. Dan dengan begini seharusnya Sesiki memiliki 4 striker. Apakah dengan 4 striker ini bisa membuat pertahanan Yuigahama ketar-ketir? Dan aksi kocak apa yang akan Sukamoto buat di babak yang kedua ini? Tapi sebelum itu bisa kali di subscribe biar gue bisa cepet-cepet dapet cuan. Dan tanpa banyak basi-basi lagi, mari kita langsung aja masuk ke detail pembahasannya. Seperti biasa, Sukamoto yang masuk di babak kedua langsung melakukan pressure kepada para pemain Yuigahama. Bahkan Sukamoto sempat memblok umpan lambung yang akan dilakukan Matsumoto. Di sini Yuigahama kesulitan buat melakukan penguasaan bola. Bisa dibilang ini efek dari Lord Sukamoto yang baru aja masuk sih. Ibara juga bilang ke Sukamoto buat tetap bermain seperti itu. Kimista juga berpendapat jika kau masuk menjadi pemain pengganti di babak kedua, sangat penting untuk menyentuh bola secepatnya. Itu akan memberikan sedikit kelegaan dari semua tekanan yang kau rasakan. Kimista yang sedang menguasai bola lalu mengoparkannya kepada Sukamoto. Ia juga memerintahkan Sukamoto untuk sedikit lebih tenang, karena emang Sukamoto terlihat sangat gerusa-gerusuk. Tapi Sukamoto malah tidak dapat menerima umpan dengan baik. Bola pun menggelinding melalui kolong kaki Sukamoto, bahkan bola itu kemudian berhasil dihentikan oleh Ubukata. Memang benar-benar kejadian yang kocak, sampai-sampai ibunya Sukamoto yang melihat hal itu bahkan mau pingsan. Para penonton pun mencemooh dengan bilang kalau Ubukata yang bisa menerima bola lebih bisa diandalkan daripada Sukamoto. Terlebih lagi, sepatu baru Sukamoto enggak sengaja diinjak Matsumoto. Itu bikin sepatunya Sukamoto jadi lepas. Shimura yang melihat itu jadi bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Tapi kesialan Sukamoto nggak sampai di situ aja. Matsumoto yang sedang menguasai bola dan akan melakukan umpan lambung, tapi bola kemudian mengenai kepala Sukamoto. Sukamoto emang udah terbiasa sial begini sih. Tapi walaupun begitu, bola kemudian berhasil dikuasai Seiseki. Di sisi lain, Higuchi bilang kalau di babak kedua ini formasi Seiseki banyak berubah. Kazama yang sedang menguasai bola kemudian mengoparkannya kepada Kimista. Tapi Kimista kemudian melakukan back pass kepada Kazama lagi. Dan di sini Kazama seperti bersiap untuk melakukan tembakan dengan kaki kanannya. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah tipuan. Ia kemudian berbalik dan melakukan tembakan dengan kaki kiri. Tapi bola kemudian mengenai Kido dan hanya menghasilkan tendangan pojok. Kido juga bilang kalau Kazama emang udah berniat buat melakukan tipuan, tapi refleks tendangannya menjadi sedikit lebih lambat. Matsumoto juga ngomong kalau sepak pojok akan segera datang, kita harus berhasil menghalaunya. Tapi Kido di sini nggak seneng karena menurutnya Matsumoto terlalu banyak bicara. Dan di sisi lain, para penonton bilang kalau Kazama enggak lagi main jadi penyerang. Ia sekarang berganti posisi menjadi pemain tengah. Para penonton juga terkejut kalau ternyata Seiseki mempunyai banyak opsi. Higuchi di sini juga bilang kalau Seiseki sekarang mempunyai 2 playmaker atau pengatur serangan. Formasi ini emang akan terlihat seperti neraka bagi Yuigahama yang emang bermain bertahan. Tapi BTW formasi ini emang bukan pertama kalinya Seiseki terapkan ya. Saat melawan Toin mereka juga menempatkan Kazama sebagai playmaker bersama Kimista loh. Di sisi lain, ibunya Sukamoto dan Sayuri nggak ngerti apa itu double playmaker. Tapi untungnya Yuki menjelaskan bahwa playmaker adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serangan di tengah. Dan jika itu double, berarti ada 2 orang yang kini mengatur serangan Seiseki. Yuki juga menambahkan kalau di babak pertama Seiseki menggunakan formasi 4-2-1-3, di mana ada 2 gelandang bertahan yang membuat Seiseki menjadi lebih stabil. Tapi dibandingkan babak yang kedua ini, di mana Kazama dan juga Kimista berdiri sejajar, itu membuat formasi Seiseki menjadi 4-1-2-3, di mana akan lebih banyak orang yang menyerang dibandingkan babak pertama. Tapi di sini Yuki mempunyai satu pertanyaan katanya. Jika Seiseki sudah memimpin 1 gol, kenapa mereka mengambil lebih banyak resiko untuk bermain ofensif? Terlepas dari pertanyaan Yuki, kayaknya dia ini tahu banyak tentang sepak bola ya guys ya. Dan selanjutnya kita diperlihatkan Hayase yang sedang menguasai bola. Di sini Kido, Higuchi dan Matsumoto percaya bahwa setiap serangan yang datang pasti memiliki celah. Dan ketika celah itu datang, mereka sudah sangat siap untuk melakukan counter attack. Higuchi dan Himura juga sadar kalau Yuigahama sedang mengincar kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mereka menganggap walaupun Seiseki menambah jumlah orang untuk menyerang,
itu percuma aja karena Yuki Gahama terbukti masih bisa bertahan dengan baik tanpa kebobolan seperti di babak yang pertama tadi. Tapi Taira di sini bertanya, apakah kalian tahu cara yang ampuh untuk menghadapi serangan counter attack? Dan selanjutnya terjadi perebutan bola di area bertahan Yuki Gahama. Sukamoto pun terlihat berhasil menguasai bola. Hido bahkan terlihat kesel karena mereka tidak bisa mendapatkan bola. Tapi mereka harus tetap bersabar karena jika Seishiki melakukan kesalahan, mereka sudah sangat siap untuk melakukan counter attack. Matsumoto juga ngomong kalau kita bisa melewati serangan selanjutnya, kesempatan untuk mencetak gol pasti akan datang. Dan di sini Kimista yang mendapatkan bola dari Oshiba kemudian melakukan operan ke dalam kotak penalti yang dimana di sana sudah ada Mitsuki. Tapi operan Kimista berhasil dihalau oleh para pemain Yuki Gahama dan tentu aja serangan Seishiki nggak sampai di situ aja. Bola kemudian berhasil dikuasai Hayase yang selanjutnya melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Tapi di sini kiper Yuki Gahama berhasil menepis umpan dari Hayase sehingga membuat bola melambung bebas. Hido pun bilang ke Matsumoto kalau sekarang adalah kesempatan mereka untuk menyerang. Matsumoto pun paham, tapi sayangnya di sana udah ada Sukamoto yang bersiap buat menyundul bola. Matsumoto pun di sini kelihatan kayak kaget gitu. Gak cuma Matsumoto sih, Shimura juga kaget bahkan sampai ngomong kalau Sukamoto itu beruntung. Tapi di sini Taira bilang kalau formasi Seishiki di babak yang kedua ini tidak dibuat demi Kazama. Cara yang ampuh untuk menghadapi tim yang mengandalkan serangan balik adalah dengan membuat mereka tidak pernah menyentuh bola. Jika Yuki Gahama tidak pernah menyentuh bola, mereka tidak akan pernah bisa membuat masalah. Taira juga bilang kalau selama Sukamoto bermain, serangan Seishiki tidak akan pernah berhenti. Ini adalah permainan Seishiki yang sempurna untuk mengakhiri pertandingan tanpa membiarkan Yuki Gahama memiliki satupun kesempatan untuk menang. Selanjutnya kita diperlihatkan Sukamoto yang berhasil memberikan operan kepada Haibara. Haibara yang menerima operan Sukamoto pun berhasil mencetak gol kedua untuk Seishiki. Dan Matsumoto di sini sadar kalau seharusnya Yuki Gahama juga mewaspadai Sukamoto. Pergerakannya bukanlah sembarangan. Untuk saat mungkin Yuki Gahama meremehkan Sukamoto, walaupun bagaimanapun juga Sukamoto tetaplah anggota Seishiki. Dikira cukup padahal suhu ya guys ya. Wah yalah. Dan di sisi lain Yuki bilang kalau dia nggak terlalu suka sama kakaknya yaitu Kazama. Tapi BTW pas Yuki ngomong emang pas banget Kazama lagi menguasai bola dan dia mencetak gol ketiga untuk Seishiki. Yuki bilang kalau alasan dia nggak suka Kazama karena menurutnya Kazama terlalu kasar sebagai seorang kakak. Padahal Yuki ini adalah seorang perempuan. Tapi di lain sisi Yuki juga iri karena mata Kazama terlihat lebih berkilau daripada matanya. Di sisi lain para penonton juga bilang kalau hanya dalam sekejap mata Seishiki sudah unggul 3-0. Apakah pertandingan ini akan berakhir dengan kemenangan Seishiki? Mengingat waktu yang tersisa menyisakan 5 menit lagi. Tapi Kido di sini menyemangati rekan-rekannya dengan bilang kalau kita masih sanggup berlari dan masih bisa membalikan keadaan. Ya walaupun mustahil juga dalam waktu 5 menit Yuki Gahama bisa membalikan keadaan. Shimura juga bilang kalau pertandingan menyisakan 5 menit lagi, pertandingan sudah jelas akan berakhir. Tapi Higuchi bilang kalau masih ada perangkap lain yang Seishiki buat. Itu karena Kimista yang sedang menguasai bola. Kemudian kita diperlihatkan para pemain Yuki Gahama yang emang kayak kejebak dalam perangkap Kimista. Mereka seperti bersama-sama maju untuk menghadang Kimista. Dan di sini Kimista kemudian melakukan chip shot ke depan gawang Yuki Gahama yang dimana di sana udah ada Oshiba dan Oshiba pun berhasil meneruskannya menjadi gol. Gol itu juga menandakan berakhirnya babak kedua dengan kemenangan Seishiki 4-0. Coba aja animenya dilanjutin pasti bakalan jadi salah satu pertandingan yang epic. Tapi yang paling melegakan di sini Matsumoto dan juga Kazama sepertinya sudah menjadi akur. Itu terlihat dari mereka yang bersalaman di akhir pertandingan. Tapi Kido di sini malah kesel karena Matsumoto terlalu lama bersalaman sama Kazama. Wah yalah. Dan dari kejauhan Higuchi bilang kalau sampai pertandingan berakhir Yuki Gahama tetap menjadi satu kesatuan. Itu merupakan pemandangan yang sangat luar biasa. Dan ia kemudian memuji Seishiki karena telah berhasil menghancurkan satu kesatuan yang Yuki Gahama buat. Taira di sini juga ngomong kalau pertandingan Seishiki selanjutnya akan menghadapi tim
tim yang masuk top 10. Itu pasti akan menjadi salah satu pertandingan yang menarik katanya. Selanjutnya kita diperlihatkan kejadian yang cukup kocak, di mana ada reporter yang sebenarnya ingin mewawancarai Kazama tapi malah mewawancarai Tsukamoto. Tapi walaupun salah orang, sang reporter kemudian menanyakan bagaimana pertandingan debut Tsukamoto, dan saat Tsukamoto akan menjawab, ia malahan keselak. Emang ada-ada aja tingkah Tsukamoto ini. Dan kemudian kita berpindah di ruang ganti Yuigahama. Di sana Taniguchi berterima kasih kepada rekan-rekannya karena sudah berjuang hingga akhir dan menunjukkan kekuatan Yuigahama yang sesungguhnya. Para pemain Yuigahama pun ada yang nangis karena mengingat ini adalah tahun terakhir Taniguchi bermain di tingkat SMA. Tapi Kido di sini langsung pergi dan cuma bilang terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum Kido meninggalkan ruang ganti, Taniguchi berkata apakah setelah semua ini Kido akan tetap meninggalkan tim Yuigahama. Ternyata alasan Kido bergabung dengan tim sepak bola emang karena Taniguchi. Itu terlihat dari Kido yang bilang kalau dia cuma janji 1 tahun doang kan. Itu juga karena ada Taniguchi. Setelah Taniguchi nggak lagi bermain, ia juga akan ikut keluar katanya. Tapi kayaknya Kido masih pengen main sepak bola deh. Soalnya pas dia keluar ruangan, dia mengatakan kalau 1 tahun ternyata seperti berkedip, alias cepet banget. Dan kemudian kita diperlihatkan Kido yang dihadang Matsumoto. Di sini Matsumoto minta tolong sama Kido buat meminjamkan kekuatannya 1 tahun lagi. Matsumoto bahkan sampai menundukkan kepalanya loh. Tapi Kido di sini bilang kalau nggak ada keuntungan apa-apa jika dia tetap bertahan, dan Matsumoto di sini malah menyogok Kido dengan film bokep. Bahkan Matsumoto menawarkan 3 film bokep loh. Ya walaupun pada awalnya Kido malu-malu, tapi di sini dia malah meminta buat disediain 30 film. Dia bahkan request untuk mengumpulkan beberapa film yang bertema guru wanita loh. Emang ini orang-orang udah pada rusak ya. Dan pada malam harinya kita diperlihatkan anggota tim Seishiki yang merayakan kemenangannya sekaligus merayakan tahun baru. Pagi harinya juga kita diperlihatkan dedikasi Tsukamoto yang sangat luar biasa, di mana saat teman-temannya masih tertidur, Tsukamoto seperti biasa sudah melakukan aktivitasnya yaitu berlari. Dan selanjutnya para pemain Seishiki melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti makan bersama dan latihan. Tapi kayaknya Seishiki cuma melakukan latihan sebentar doang. Itu terlihat dari Tsukamoto yang kaget kalau ternyata latihannya udah selesai. Dan di sini Usui menjelaskan bahwa di pertandingan besok Seishiki akan melakukan pemanasan pada jam 11 siang dan bertanding di jam 12. Mereka harus menyiapkan tenaga lebih untuk hal itu. Tsukamoto kemudian menanyakan perihal Ubukata kepada Kazama. Tsukamoto bilang kalau dari tadi pagi dia sama sekali belum ngelihat si Ubukata ini. Kayaknya si Tsukamoto ini kangen sama si Ubukata. Wah yalah. Dan selanjutnya kita diperlihatkan Hayase yang memarahi Oshiba karena tiduran tapi masih pakai seragam latihan. Tapi di sini Oshiba nggak memperdulikannya, ia malahan asik melihat buku majalah yang memuat dirinya dan juga tim Seishiki. Hayase kemudian bilang kalau lawan Seishiki selanjutnya adalah tim Ichibiyoshi Academy. Setelah mendengar itu, Oshiba langsung bangun dan lari menuju kamar Kimista. Bahkan Oshiba sampai mendobrak kamar Kimista loh. Di sana Oshiba bilang kalau lawan selanjutnya adalah orang itu. Dia ada di sini katanya. Kita belum tahu siapa orang yang dimaksud oleh Oshiba ini. Dan selanjutnya kita diperlihatkan para pemain Ichibiyoshi. Di antaranya ada Shikibu Kamimura kelas 3, Eito Niro kelas 1, Kazuma Chinen kelas 3, Miran Aiba kelas 2, dan Tachi Oku kelas 3. Karena obrolannya nggak terlalu penting ya gua skip aja. Tapi di sini kita diberitahu kalau Eito Niro ini adalah Rocky tim Ichibiyoshi, atau sama kayak Kazama lah intinya. Selanjutnya kita diperlihatkan pelatih Seishiki yang sedang memberitahukan tim Ichibiyoshi itu seperti apa. Ichibiyoshi adalah tim reguler di kompetisi nasional. Artinya untuk bermain di turnamen nasional mereka tidak bermain di penyisian prefektur. Dan tim Ichibiyoshi memainkan sepak bola yang super ofensif katanya. Meskipun dulunya gaya permain mereka adalah sepak bola yang mengandalkan pertahanan yang solid, tapi semenjak pelatih mereka berganti 5 tahun yang lalu mereka kini telah berubah. Bahkan di sini pelatih Seishiki bilang kalau Ichibiyoshi mempunyai 5 pemain menyerang dan menghentikan kelima orang itu pasti sesuatu hal yang sangat sulit katanya. Ditambah lagi gaya bermain Ichibiyoshi itu tidak menentu. Tapi di sini Usui bilang kalau Ichibiyoshi tampak menyenangkan untuk jadi lawan Seishiki selanjutnya. Monster mah beda ya pemikirannya. Selanjutnya kita bergeser ke Tsukamoto. Di sini Tsukamoto bingung mau ngapain lagi karena latihan yang berakhir lebih cepat serta para pemain yang diinstruksikan
memutuskan untuk istirahat. Kemudian Sukamoto dikagetkan dengan Ubukata yang keluar dari kamar hotelnya. Di sini Sukamoto bilang kalau Ubukata tampak pucat dan kantong matanya tampak hitam. Apakah Ubukata baik-baik aja? Dan Ubukata menjawab kalau dia lagi sibuk menganalisa permainan Ichibiyoshi. Dia keluar juga cuma buat beli es batu doang. Kebetulan ada Sukamoto, Ubukata kemudian meminta Sukamoto untuk menemaninya buat beli es. Tapi satu hal yang gua rada bingung, kalau Ubukata yang menganalisa musuh, terus kerjaannya orang ini tuh ngapain? Makan gaji buta doang? Tolong yang tahu tugasnya bapak-bapak ini tulis di kolom komentar ya. Di tengah perjalanan, Ubukata menanyakan kondisi dari Sukamoto. Sukamoto pun menjawab kalau tubuhnya sekarang baik-baik aja. Bahkan dia ngerasa kalau dia bisa bergerak dengan baik. Ubukata juga bilang di dalam hatinya kalau di pertandingan kemarin Sukamoto emang memberikan segalanya yang ia punya. Bahkan menurut Ubukata itu bisa dibilang penampilan terbaik Sukamoto. Sukamoto emang memberikan nilai plus untuk Seishiki. Namun lawan selanjutnya adalah Ichibiyoshi yang terkenal kuat. Sekali mereka menyerang, mereka tidak bisa dihentikan begitu aja. Bahkan menurut Ubukata dalam hal serangan Ichibiyoshi bisa dibilang lebih unggul dari juara musim lalu yakni Ryuzan. Kayaknya di sini Ubukata pesimis kalau Seishiki bisa menang sih. Soalnya ia juga bilang walaupun menang melawan Ichibiyoshi, di laga selanjutnya mereka pasti berhadapan dengan juara musim lalu yakni Ryuzan. Ubukata ngerasa kalau terus menang mereka bakal ngelawan tim-tim yang gak masuk akal. Sukamoto dan Ubukata selanjutnya mampir di sebuah toko bunga. Di sana Ubukata kelihatan tertarik sama satu tanaman yang gak tahu gua itu tanaman apaan. Sukamoto kemudian memutuskan membeli tanaman itu dan memberikannya kepada Ubukata. Wah yalah, Sukamoto bilang kalau itu adalah ganti untuk tiket balet yang Ubukata berikan, walaupun harganya lebih murah sih. Sukamoto juga bilang kalau mungkin tanamannya bakalan mekar dalam waktu 10 hari lagi. Ubukata di sini sedikit terkejut karena jika 10 hari berarti Sukamoto percaya kalau Seishiki bisa masuk final. Karena emang kalau Seishiki menang terus dalam 10 hari mereka bakalan nyampe final. Dan di sini ekspresi Ubukata berubah jadi kayak percaya kalau Seishiki bisa tembus final. Karena di scene selanjutnya nggak terlalu penting, cuma memperlihatkan Sukamoto yang balik ke kamar hotelnya terus diledekin sama Kurusu. Karena Kurusu tahu kalau Sukamoto memberikan bunga kepada wanita. Ya udah gue skip aja lah ya. Di kamar Ubukata juga Ubukata lagi nyari makna dari tanaman yang diberikan oleh Sukamoto. Tapi di sini Ubukata kelihatan kayak senyum-senyum gitu. Apakah ini pertanda jatuh cinta? Ya gue nggak tahu juga. Ya mungkin segini dulu aja pembahasan Manga Days chapter 131 sampai 133, dan di video selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan Seishiki melawan Akademi Ichibiyoshi. Jadi bye bye.